Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dan pagi yang baik ini, mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendasari hidup kita di sepanjang hari ini dengan kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih anugerah-Mu kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu penyembahan yang berkenan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu penyembahan yang berkenan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, konsep tentang sebuah penyembahan kita kepada Tuhan mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tetapi pemahaman dan pemikiran kita tentang penyembahan harus kita dasari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi satu patokan yang benar untuk kita memahami bahwa penyembahan kita adalah penyembahan yang benar. Penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita akan memperhatikan, kita akan melihat apa yang menjadi patokan, apa yang menjadi dasar dari penyembahan yang benar, dari penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-21 sampai 24, Yohanes pasal 4 ayat 21 dan sampai dengan 24, kita akan melihat beberapa hal yang menjadi patokan, beberapa hal yang menjadi dasar penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Jadi dasarnya penyembahan kita itu berkenan. Mari kita melihat dari firman Tuhan. Supaya kita memahami, supaya kita mengerti, supaya kita sadar bahwa mungkin selama ini penyembahan kita adalah penyembahan yang salah, penyembahan yang keliru, penyembahan yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, biar membawa setiap kita untuk kita memahami, kita mengerti, kita dapat memaknai arti penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama yaitu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan didasari dengan pengenalan kita akan Allah. Sekali lagi, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembahan yang didasari oleh pengenalan kita akan Allah. Kita mengenal Tuhan. Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Ya, kamu menyembah Allah yang tidak kamu tahu, tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi ini dasarnya. Dasarnya bahwa penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan kepada Allah kalau kita punya pengenalan tentang Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar supaya penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pengenalan yang benar tentang Allah di dalam kehidupan kita, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang dapat keliru, penyembahan yang tidak berkenan. Bahkan penyembahan kita menjadi penyembahan yang salah di dalam apa? Pandangan dan dasar firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar berusaha supaya kita memahami Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam kehidupannya memberikan sebuah pernyataan di dalam kehidupannya. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Itulah kerinduan, itulah keinginan daripada Rasul Paulus untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dengan pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa Allah kita yang kita sembah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, poin yang pertama, jika kita ingin penyembahan kita berkenan kepada Allah, penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, poin yang pertama, biarlah kita boleh mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu, hidup dari penyembah-penyembah itu adalah penyembah hidup yang benar. Jadi yang kedua yaitu apa? Kehidupan dari seorang penyembah harus menjadi kehidupan yang benar. Firman Allah jelas di dalam ayat yang ke-23, ya. Ayat 23 di sana dikatakan secara jelas, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran artinya apa? Penyembahan kita sebagai orang-orang yang menyembah Allah harus hidup di dalam kebenaran. Tanpa hidup di dalam kebenaran, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang sia-sia. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang keliru. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau merubah sikap hidup kita. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Yaitu dengan kita hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman sebagai kebenaran itu. Sehingga penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang keluar dari dalam hati. Ya. Firman Allah jelas di dalam ayat yang ke-23, barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembah di dalam roh. Di dalam roh. Jadi sebuah konsep yang harus kita pahami bahwa penyembahan itu dimulai dari dalam roh. Dari dalam hati kita. Yang paling dalam ini. Dari dalam nurani kita. Menyembah di dalam roh bukan sekedar hanya menyembah, tetapi harus dari dalam hati kita, harus dari dalam nurani kita. Kita menyembah Allah, menyembah Tuhan. Maka firman Allah memberikan satu pemahaman kepada kita, penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Biar pagi hari ini sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di GPD Narwastu Bima, bahkan saudara-saudara yang menyaksikan, yang mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Yaitu yang pertama, ya, kita harus mengenal Tuhan sebagai objek dari penyembahan kita. Dan yang kedua, kita harus hidup benar, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari menyembah Tuhan dimulai dari hati kita, dari roh kita untuk menyembah Tuhan. Maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini.
Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami menyembah Tuhan dengan benar, supaya penyembahan kami menjadi penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, Tuhan topang, bahkan Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.